Soal grontol atau bibilan jagung yang direbus, kita tidak membahas dari sisi mistis surrealisnya, tetapi dari cara penyampaian. Cara penyampaian yang dimiliki oleh Gayus PT dalam bukunya, dalam cerkak atau cerita pendek yang bahasa Jawanya cerita cekak, itu ada penguasaan penggambaran suasana atau peristiwa atau kejadian atau detail atau rincian yang betul-betul menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang menguasai bahasa Jawa. Jadi penulisannya sebagaimana umumnya penulis harus dimulai dari kemampuan menulis secara realis atau kenyataan. Dan dalam kenyataan itu dia bisa menuliskan secara menarik di awal cerita. Contohnya tentang grontol ini. Coba kita simak. Wiwitane mung sepele, mung perkara grontol, nanging gawe kagetku dene grontol mlebu restoran mewah ing Jakarta. Pangiraku ing sakawit grontol ing restoran mewah iku mesti kanthi dimasak luwih istimewa dening kokine. Bareng tak jajal jebul ora beda kaya grontol-grontol ing desa. Malah isih gurih grontole Mbah Yem. Tonggoku cedhak. Coba dari sini tampak bahwa ini cerita biasa dan tidak ada unsur surrealisnya. Baru ketika kita membaca lebih lanjut secara detail tentang grontol ini dalam cerita yang terdiri atas beberapa halaman ini akan ketahuan peristiwa-peristiwa yang mengandung unsur surrealis. Tetapi jelas di sini tadi jelas itu hal-hal yang biasa, yang realis, apa adanya. Dan Gayus PT mempunyai kepiawaian di dalam menyampaikan ini secara menarik. Dan bahkan secara umum di dalam penceritaan, bila suatu cerita dimulai dengan pembuka yang dapat menawan pembaca, maka pembaca akan setia membaca sampai akhir. Bagaimana kelanjutan dari cerita grontol ini? Kita dipersilakan untuk membaca. Dari sisi ini jelas kemampuan seorang penulis surrealis bukan hanya dari ide atau aliran yang dianut bahwa itu surrealis, tetapi juga dari yang terutama karena menulis itu adalah berkendaraan bahasa. Dia harus menguasai jagat penulisan secara nyata, biasa, sederhana, sehari-hari atau realis. Di sini kalau kita teliti lebih jauh dalam bahasa Jawanya, ada perbedaan-perbedaan istilah dengan bahasa Jawa yang lain dan juga bahasa Indonesia. Dan ini diceritakannya secara piawai oleh Gayus PT. Integritas seseorang itu sangat penting di dalam menekuni suatu bidang. Demikian juga untuk seorang Gayus PT yang di dalam hidup bersastra Jawa itu merupakan hal utama dan pilihan hidupnya. Meskipun beliau adalah seorang guru, tetapi lebih suka disebut sebagai pengarang sastra Jawa. Dan itu tampak dari cerkak kubur yang di situ ada pesan seorang yang meninggal, dia ingin ditulis
Di misalnya namanya lantas tertulis itu pengarang sastra Jawa. Dan itu ternyata yang dilakukan oleh JSPT disampaikan kepada putra-putrinya ketika dia sakit dan mendapatkan firasat hingga meninggal dunia. Di samping itu tampak dari penggunaan bahasa. Di samping seorang pengarang sastra Jawa, JSPT juga menulis cerpen di dalam bahasa Indonesia. Cerpen itu pernah dimuat di sebuah media di Jakarta, dan meskipun begitu pilihannya adalah pengarang sastra Jawa. Sastra Jawa adalah hidupnya. Integritasnya tambah dari intensitasnya di dalam menggeluti sastra Jawa selama 24 jam sehari. Jadi terus menerus, bila ada ide, lantas itu dipikirkan dan diolah di dalam pikirannya, itu sudah menjadi suatu rangkaian cerita. Kalau menurut bahasa saya tinggal mesin, dan itu begitu banyak ide. Dan dalam perjalanannya itu ide-ide itu banyak yang diceritakan pada teman-temannya, yang bahkan teman-teman pergaulannya itu pernah bertanya, bagaimana bila ide itu saya tulis dengan cara saya. Itu mempersilahkan, karena setiap pengarang dalam menulis satu hal yang sama itu tetap berbeda hasilnya. Dan konon dari pembicaraan dengan putra-putrinya pada saat kami ayat di rumah beliau, kita tahu bahwa semasa hidup Pak JSPT itu kalau punya ide langsung bercerita kepada istri beliau. Pada saat masih hidup, sepanjang malam istrinya mendengarkan. Dan penguasaan bahasa Jawanya betul-betul terasah. Karena pendidikan bahasa Jawa yang pada zaman masa sekolahnya yang masih ada pengaruh kuat dari kerajaan Surakarta, Yogyakarta, Mataraman, gaya Mataraman pada saat masa awal kemerdekaan atau tahun 60-an, itu pendidikan bahasa Jawa belum seperti pada masa sekarang. Masih bagus dan punya ciri khas, meskipun bahasa Jawa Budun Garian itu masuk dalam kategori bahasa Jawa Mataraman. JSPT menuliskannya dalam bahasa sehari-hari rakyat biasa di Bojonegoro dengan logat atau dialek lokal Bojonegoro. Dan ini kekuatannya, justru kekuatannya, karena dengan bahasa Moko, Santa Kromo yang unggah-ungguh seperti di bahasa Jawa Keraton Mataraman tidak ditemui pada tulisan-tulisannya, tapi betul-betul hidup justru karena memakai bahasa rakyat lokal sehari-hari. Integritas pengarang sangat penting di dalam memilih jenis tulisan serta karakter tulisannya. Sebagai sastrawan, JSPT memilih dia dalam pengarang sastra Jawa, bahkan hidupnya total untuk sastra Jawa. Ya, sangat masuk akal bila penguasaan bahasa Jawanya luar biasa dengan dialek lokal, dan itu bukan berarti tidak menguasai bahasa-bahasa keratonan, tetapi di dalam mengarang itu ada yang namanya bahasa tekstual, yang ada konteks di dalam cerita. Jadi kalau dengan masyarakat lokal, masyarakat biasa yang menulisnya dengan bahasa sehari-hari biasa. Kalau dengan masyarakat yang priayi ya bahasanya lain. Penguasaan bahasa ini
oleh para pengarang yang lain pada Jayus PT diakui PWN-nya, sehingga tulisannya memang berjiwa. Dan salah satu pengakuan muncul dari siapa namanya? Muncul dari Mas Arswendo Atmawiloto. Waktu itu kita ketemu di warung Buncit ya. Di warung apresiasi Bulungan, Jakarta. Iya, ketemu di satu acara kesenian situ. Bilang kalau kita dari Bojonegoro. Kami dari Bojonegoro. Langsung teringat pada Pak Jayus PT. Mas Arswendo langsung teringat pada Mas Arswendo bilang bahwa Pak Jayus PT ya Bojonegoro. Ya, langsung beliaunya bilang anaknya Pak Jayus. Oh bukan, kita bukan anaknya Pak Jayus, tapi kita kebetulan sama-sama dari Bojonegoro dan beraktivitas yang sama. Aktivitasnya sama Di Bojonegoro dalam kepenulisan. Jadi Pak Jayus kondang. Pak Jayus PT seorang sastrawan Bojonegoro, sastrawan Jawa yang kondang. Makanya Mas Arswendo langsung identik Bojonegoro, identik dengan Pak Jayus PT. Maka beliaunya mengira kami ini anaknya Pak Jayus dari Bojonegoro. Kita menjalankan kerja karena kita memang teman dan dari Bojonegoro. Ya. Itu penjelasannya. Banyak lagi pengarang lain juga menceritakan bagaimana keistimewaan seorang pengarang sastra Jawa Jayus PT. Dan dari sini ada filsafat yang kita kenal, yaitu orisinalitas dan otentisitas, keaslian, keotentikan, kemurnian seseorang itu sangat menentukan eksistensinya. Orisinalitas itu berarti dia asli, murni, dirinya sendiri berbeda dari orang yang lain. Dan untuk mendapatkan orisinalitas atau keaslian itu, tentu ada beberapa jalan yang berbeda. Ini salah satunya yang pasti harus mendapatkan hasil dari eksplorasi terhadap kemampuan dirinya, karunia yang dimilikinya. Dan ini dapat terus diolah sehingga meskipun ada pengaruh dari luar, akhirnya sesudah mengalami proses di dalam dirinya, itu muncul sebagai sesuatu yang asli dari dirinya. Jadi input dari luar akan menjadi bekal baginya untuk mengolah dirinya sehingga dia memunculkan kepribadiannya yang otentik atau asli. Dan dari sisi otentisitas yang lain, seorang Kierkegaard misalnya, kok aslian yang menentukan eksistensi adalah ketika seseorang betul-betul menyatu dengan firman Tuhan dan dia dapat mengekspresikan sebagai dirinya seperti yang ada di dalam proses dengan firman Tuhan. Dan seorang Jayus PT di sini dia sudah menemukan puncak dari keseniannya dalam sastra Jawa dengan otentisitas yang diakui, bukan sekedar diakui, tapi memang tulisan-tulisannya betul-betul berjiwa dan itu khas, unik, dan tidak dimiliki oleh pengarang yang lain. Begitu kita membaca tulisan semacam yang ada dalam buku ini, semuanya dengan mudah orang mengatakan itu Jayus PT.